Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sudah sepantasnya kita dulukan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman hingga bertambahlah keimanan yang ada di dalamnya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Kami selaku khotib perlu mengawali dengan tausiah yang isinya tiada lain. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ternyata hanya dengan takwa lah kita bisa bahagia di dunia sekarang, terlebih di akhirat yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Di awal khutbah kami telah membacakan satu ayat, yakni surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka. Bersabarlah dirimu Muhammad, ma'alladina beserta orang-orang yad'una yang menyeru rabbahum kepada Tuhannya bil ghadati wal 'ashyi di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka berharap keriduan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena berharap perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti, dan jangan engkau taati man orang-orang agpalna yang telah kami lalaikan kolbahu hatinya an dzikrina dari mengingat kami. Wattaba'u hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, ini adalah urusan yang melampaui batas. Ayat ini turun ketika Rasulullah berkumpul dengan para du'afa. Di antaranya ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ada Khobab, ada Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba datang para pemuka Quraisy pada waktu itu. Muhammad, tolong usir dulu lah. Orang-orang ini tidak selepel duduk dengan saya. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, bersabarlah kamu, tetaplah kamu dengan mereka, jangan hiraukan omongan para pemuka itu. Ini memberikan pesan kepada kita.
jangan pernah menghinakan kemiskinan. Sebab miskin dan kaya itu sama-sama soal ujian. Sama-sama baru diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Yang menjabat diuji dengan jabatannya, yang melarat diuji dengan kemelaratannya. Sama di hadapan Allah. Itu adalah ujian. Kalau harta menjadi ukuran kemuliaan, pasti para rasul, para nabi itu orang-orang yang paling kaya. Buktinya para rasul didera dengan berbagai macam ujian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kepailitan, diguncang dengan macam-macam cobaan. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengukur orang dari status sosial, dari kedudukan, dari kekayaan. Itu semua pada hakikatnya nilai ujian. Tapi terkadang manusia salah menilai atau buru-buru menilai, sehingga bisa kita lihat di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 21. Dikira itu adalah nilai ujian, padahal sebetulnya adalah soal ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, maka adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, pakromahu dengan kedudukan, dengan kehormatan, wa na'amahu dan dengan kekayaan, kenikmatan. Fayaqulu, maka dia berkata, Robbi akroman, Tuhan sedang memuliakanku. Sebaliknya, wa amma idama betalahu, apabila dia diuji, faqadaru alaihi rizqahu, dengan kesempitan rizki, mereka malah berkata, Robbi ahanan, Tuhan sedang menghinakanku. Omongan ini salah besar. Di mana salahnya? Seperti yang tadi kami sebutkan. Soal-soal ujian dikira nilai ujian. Maka ketika kaya, dia berprasangka Tuhan sedang memuliakan aku. Ketika dia miskin, dia berkata Tuhan sedang menghinakan aku. Padahal hina itu bukan karena miskin, tapi karena tidak ada perhatian terhadap orang miskin. Maka kita lihat ayat berikutnya. Apa saja penyebab kehinaan seseorang? Pertama, balla tukrimunal yatim. Penyebab hinanya seseorang karena tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turasa akla lama. Memakan harta warisan dengan campur aduk yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta dengan berlebih-lebihan. Ini adalah penyebab hinanya seseorang. Maka diingatkan di dalam surat Al-An'am lebih tegas lagi. Wala tatrud, jangan kau mengusir alladzina yad'u rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi, orang-orang yang senantiasa menyeru Allah di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhahu, mereka semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi ukuran yang betul, yang hakiki, sejauh mana dia mencari ridho Allah. Kaya, harta kekayaan tidak mesti dilihat tumpukannya, tapi lihat fungsi sosialnya. Ada manfaatkah harta kita bagi orang lain? Kalau demikian, yang berharta itu pasti bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya tabungan untuk akhirat. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi ta'ati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menengadahkan tangan untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah dalam menilai sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajari kami agar senantiasa ingat kepadamu. Ajari kami ya Allah agar pandai bersyukur dengan segala nikmat-nikmat darimu. Dan ajari kami ya Allah menjadi hamba-hamba terbaik dalam pengabdiannya di hadapanmu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kekeliruan kami selama ini. Beningkan mata dan mata hati kami agar bisa melihat sesuatu dengan jernih, agar bisa melihat sesuatu dengan hakikat yang sesungguhnya. Ya Allah yang Maha Rahman, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, darah dagingnya melekat pada diri kami. Dan ampuni kami ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti keduanya. Makin jauh orang tua dari kami, makin terbayang jasa-jasanya, hingga surga yang begitu tinggi dibanding ibu kami cuman ada di telapak kakinya. Untuk itu ya Allah, rahmati dan sayangi keduanya. Ya Allah ya Rabbana, alangkah bahagianya hidup ini jika Engkau anugerahkan kepada kami anak-anak yang pandai membaca Al-Quran, bisa mengajarkan Quran, cerdas otaknya menangkap ilmu pengetahuan, dan rajin mensucikan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim selalu saja berdoa, Rabbana wa ba'as bihim rasulan yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah